Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama M. Amar Naufal, PM 1853 mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2008. Ini saya akan bahas tentang konsep pengendalian sumber pencemaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ekonomi. Langsung saja ke pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kemudian adapun kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan hidup dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pengertian kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Adapun jenis-jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran udara. Ini biasa terjadi di kota-kota besar. Pencemaran udara terjadi ketika kondisi udara mulai rusak akibat polutan berbahan kimia ataupun biologi di area atmosfer dalam bumi. Setidaknya ada 5 zat yang disebut-sebut penyebab pencemaran yang satu. Kelima zat tersebut yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, serta partikel debu. Kemudian, pasti akibat dari pencemaran udara sama berbagai penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernapasan atau ISPA ataupun asma dapat dialami orang-orang yang kerap terpapar pencemaran zat-zat tersebut. Kemudian yang kedua, polutan yang membentuk pencemaran udara bisa menjadi sumber dari penyakit. Penyebab dari pencemaran udara yang pertama, penyebab polusi udara alam, yaitu seperti gunung meletus, terus dan lain-lain yang terjadi seperti untuk bencana alam, disebabkan oleh bencana alam. Kemudian ada penyebab polusi udara ulah aktivitas manusia, yaitu misalkan limbah pabrik, asap cerobong asap pabrik, knalpot motor, kendaraan, seperti itu. Lalu yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air umumnya terjadi di lautan, sungai, dan danau. Pencemaran air adalah kondisi masuknya berbagai zat dan komponen yang terkategori ke dalam air. Kualitas air menjadi menurun dan tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana. Akibat dari pencemaran air, ketika terjadi pencemaran air, ketersediaan air bersih yang bisa dikonsumsi pun akan menipis. Tidak hanya itu, sudah tercemarnya air oleh berbagai polutan akan membuat ekosistem yang ada di dalamnya menjadi rusak, seperti matinya biota lain. Tidak seimbangan rantai makanan pun dapat terjadi. Penyebab pencemaran air ada 3, limbah pabrik, sampah, maupun bahan peledak dan racun. Lalu pencemaran tanah. Tanah merupakan habitat manusia. Tercemarnya kondisi tanah tak ayal akan berimbas langsung ke kualitas hidup manusia. Berbagai virus, bakteri, maupun kuman yang menyebabkan berbagai penyakit tidak jarang berasal dari polusi tanah. Karena itu, pencemaran tanah akan langsung berpengaruh pada kualitas hidup di suatu lingkungan ataupun ekosistem. Manusia yang menempati kawasan tanah tercemar pun akan langsung menerima imbasnya. Polusi tanah merupakan kondisi ketika permukaan tanah ataupun bagian dalam tanah terkontaminasi zat atau benda yang merusak kualitas.
Umumnya, kontaminasi tersebut berasal dari bahan kimia yang dibuat manusia. Sumber pencemaran tanah, pertama sampah pasti. Maka dari teman-teman semua diharapkan tidak buang sampah sembarangan. Lalu pupuk tanaman, kemudian bahan radioaktif, kemudian pencemar berupa sedimen. Terakhir, pencemar berupa bahan-bahan kimia. Selanjutnya ada pencemaran cahaya. Ini biasa dianggap enteng oleh kita sebagai manusia. Jenis pencemaran yang satu ini sering dianggap remeh karena pencemaran cahaya dipandang tidak memberikan bahaya langsung yang dapat membahayakan lingkungan hidup. Padahal sebenarnya pencemaran cahaya bisa mengganggu siklus alami tumbuhan dan hewan. Jika siklus kedua makhluk hidup itu sudah terganggu, manusia pun akan kena tumbalnya. Ini karena penurunan kualitas pada tumbuhan atau hewan bisa mempengaruhi kualitas udara sampai ketersediaan bahan makanan hewan. Penyebab pencemaran lingkungan yang bersumber dari cahaya atau sinar. Cahaya yang dinilai sebagai polutan umumnya merupakan cahaya buatan manusia yang dapat berasal dari lampu-lampu. Intensitas tinggi dari cahaya buatan tersebut akan membuat langit malam menjadi terang sehingga mengganggu ekosistem. Umumnya, pencemaran cahaya terjadi di kota-kota besar. Coba kita dibuat teman-teman yang hidup di kota, coba kita lihat bintang. Akan berbeda dengan kita melihat bintang jika dari pedesaan, karena polusi cahaya. Lalu pencemaran suara. Apa yang Anda rasakan jika mendengar suara yang berisik? Kebanyakan orang akan merasa terganggu dengan suara-suara yang berlebihan. Gangguan tersebut bisa mempengaruhi kualitas hidup Anda. Karena pendengar suara yang bising dan keras akan membuat otak lebih bekerja keras. Tidak jarang orang yang terus terpapar suara bising akan mengalami masalah mental. Penyebab pencemaran lingkungan yang satu ini tentunya berasal dari suara bising. Sama seperti pencemaran cahaya, pencemaran suara umumnya menimpa kota-kota besar. Suara deru mesin kendaraan, serta hiruk-pikuk aktivitas di kantor, pabrik, maupun tempat umum lainnya bisa sangat mengganggu kualitas hidup manusia lain. Apa langkah-langkah pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Yaitu kita bisa melakukan pencegahan. Untuk yang pertama, yaitu kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Kemudian tata ruang, juga baku mutu lingkungan hidup. Keempat, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau AMDAL. Yang kelima, analisa mengenai dampak lingkungan. 6, upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan atau UKL-PL. Lalu perizinan, kemudian instrumen ekonomi lingkungan hidup, 9, anggaran berbasis hidup, 10, analisis risiko lingkungan hidup, 11, audit hidup, 12, kompromi lain sesuai dengan kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi semua yang kita lakukan harus ada prosedurnya agar kita ikut berupaya untuk mencegah pencemaran. Kemudian ada kita bisa melakukan pemulihan atau penanggulangan. Pemulihan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Nah, kemudian yang kedua remediasi. Kemudian ketiga rehabilitasi. Keempat restorasi. Dan yang terakhir cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemudian adapun penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Setelah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup dengan cara pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan hidup kepada masyarakat. Jadi semua berperan penting untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat paham tentang pencemaran. Lalu yang kedua, pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan hidup. Ketiga, penghentian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
Kemudian cara lain yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan baik saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dan menjadi bermanfaat bagi saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.